Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di komoditi XAUUSD, time frame-nya 5 menit, masih di selling ya. Untuk XAU ini selling, sementara masih selling, naik turun. Di sini juga sama. Ini sudah ada sinyal buy. So, kalau kita mau buy di harga ini, setidaknya harus menunggu sinyal buy-nya keluar atau rilis ya. Sementara kalau sinyal buy-nya belum rilis ya, kita harus waiting saja gitu. Oke, jadi sekali lagi memang indikator ini tidak repaint. Saya pakai indikator ini tidak repaint. Artinya bahwa indikator ini bisa menentukan, walaupun kalau kita dibilang tidak terlalu bawah ya, kayak gini kan dia tidak terlalu di bawah kan. Nah ini sama ya kan. Dia masih ada naik turun kemudian naik pada sell release. Mungkin setelah di sini dia baru sell release di sini, and then price going down, naik lagi, terus sekarang fasenya adalah buy di time frame 3 menitnya. Kalau kita mengacu di time frame yang 1 menit ini kita lihat harus sama-sama buy. Nah ini dia ya, jadi 3 menit buy, di 1 menit pun juga buy. Artinya kalau kita buy di harga ini, cut lossnya di 3273, sekitar 100 poin lah ya itu. So mau ngambil buy atau mau ngambil sell itu depend on you, tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Tapi ini baru 2 time frame ya, baru kemudian kita harus melihat di sini M5. Kita sebetulnya bermain di sini aja saya kira juga bisa gitu loh. Kita enggak bermain di time frame yang panjang. Artinya mungkin ada yang suka full margin ya, seperti ini full marginnya itu. Oke, mungkin ada yang suka full margin, kita pakai full margin, bisa ini indikatornya dipakai untuk full margin, bisa. Oke. Kalau untuk full margin di Telegram cukup banyak ya, provider yang memberikan sinyal gratis untuk full margin. Oke, itu cukup, saya kira cukup banyak, dan hasilnya juga lumayan kok ya. Hasilnya juga bagus, rata-rata bagus. Mungkin nanti akan ada di pop up sini, nanti keluar beberapa provider Telegram yang menyediakan full margin, analisa full margin secara gratis. Nanti teman-teman bisa ikut aja kalau mau full margin. Dengan full margin ini artinya kita punya, misal contoh kita punya dana $2.000 ya, 2.000 kita bagi di setidaknya bagi 20 kali, atau mungkin paling enak memang dibagi 50 atau 100 kali. Itu memang paling aman gitu loh. Jadi dengan perbandingan risk reward rasionya adalah 1:3 ya, risk reward rasio 1:3. Artinya dengan risk reward rasio 1:3 kita 70 kali loss, 30 kali profit ya, tetap hasilnya nanti akan kita masih akan pegang 20, mungkin sekitar 20 kali ya gitu. Jadi enak mana antara 2.000 dibagi mungkin hanya 4 kali akun gitu ya, 4 kali deposit, atau saya lebih suka memang kalau 2.000 itu dibagi 20 ya. Jadi per sekali margin kita pakai $100 gitu ya. Jadi sekali margin kita pakai $100 ya. Untuk ininya dari total adalah 2.000 ya kan, dari $2.000 ini kita bagi ini, jadi kita akan punya 20 kali deposit kalau seandainya kita losses terus. Makanya cari provider yang benar-benar ciamik di Telegram, banyak kok ya, atau mungkin ikut tinggal berbayar, ada juga yang tidak berbayar ya, dengan ikut brokernya mereka, pakai linknya, nanti akan dikasih link, biasanya dikasih link untuk bisa ikut full marginnya di situ. Keuntungannya memang kita tidak akan akan hilang. Keuntungannya kita memang kita tidak akan
Nah kalau hilang tadi kan di sini ada sell ya. Sini kan ada sell tadi, ada buy kan di sini, ya long. Nah, kalau seperti ini lebih baik close posisi aja enggak apa-apa. Kan ruginya juga enggak banyak. Gitu, lebih baik di close posisi. Jadi kita secepatnya close secepatnya itu lebih baik daripada. Nah, ini tadi kan juga gitu. 1 menit dan 3 menit kan nanti ada buy ya, ada long kan di sini kan ada long. Nah, ini karena sudah harga turun lebih baik kita close posisi apabila kita punya long. Tapi yang jelas saya lebih suka selling karena ini masih di 5 menitnya masih sell gitu. Sehingga masih belum prefer untuk bisa kita buy. Makanya cuman masalahnya ada EPG sama sekali di sini gitu. Ya, tidak ada EPG sama sekali. EPG-nya sudah dimitigasi semua. Dia punya EPG dimitigasi oleh price semua. Makanya kalau kita mau selling ya paling aman sih memang nunggu EPG gitu. Oke. Nah, kalau nantinya rilis buy untuk di 1 menit atau 3 menit mungkin itu bisa kita lakukan opsi buy, cut loss-nya nanti pendek-pendek saja. Tentunya dengan area yang pendek cukup lah gitu. Nah ini Telegram Alif ini dan di sidebar ini. Jadi mereka menyediakan area-area untuk full margin ya. Jadi kita bisa pakai full marginnya mereka, sinyal-sinyal gratis untuk full marginnya ya. Itu kalau teman-teman ingin mempercepat profit lah ya, mempercepat profit daripada analisa yang susah-susah, lebih baik pakai full margin ya boleh saja, sah-sah saja. Dan saya kira hasilnya sudah banyak yang membuktikan dengan full margin ternyata lebih cukup cepat untuk bisa dapat duitnya kan gitu. Oke, memang full margin tidak disukai oleh investor, tapi tujuan kita kan bukan untuk mencari investor tapi untuk cari duit kan gitu. Ya jadi full margin ya sah-sah saja. Saya kira seperti itu. 3281.08 saat ini masih selling ya. Karena memang ini harusnya 3 time frame ini benar-benar seirama, M1, M3 dan M5 harus seirama buy. Maka nanti baru bisa melakukan opsi buy. Sementara kalau belum buy jangan dulu lah ya. Bentar. Jadi price sempat di 79 ya. Memang mungkin kita bisa selling di harga ini. Kita lihat di ETF M1 nya masih sell ya. Untuk M1 nya masih selling. Untuk longnya kan dia sudah lepas ya. Makanya ini fungsinya kalau kita salah seperti itu ya. Tadi di harga ini ada long kan, di sini ada long ini. Nah, kemudian ternyata price hilang ketika kita refresh, ternyata hilang ya, seperti itu. Ternyata price juga akhirnya kan turun gitu. Setelah ini hilang, price kan akhirnya turun juga. Itu. Nah, kalau kita pakai full margin seperti itu ya memang enaknya seperti itu gitu loh. Masih kita terdapat profit walaupun cuma 10 atau 20 poin. Saya kira kalau ini enak juga gitu. Nah, sama di M3 tadi juga sama ya. Ada sinyal long tadi ternyata hilang. Nah, emang ini tidak repaint itu loh. Emang bukan sinyal repaint. Jadi kalau dia sudah benar-benar steady ya sudah. Kalau hilang ya sudah, nanti kalau hilang kita cut loss posisi kalau memang seandainya memungkinkan untuk cut loss. Jadi sementara M15 belum ada view untuk buy ya. M15 panjang dia ini. Hanya yang jadi satu fokusnya tetap ya, bahwa di M15 pun dia harus memakai EPG untuk bisa mematikan ya, bukan mematikan, dia pakai EPG untuk bisa membuat price ini benar-benar terjun bebas gitu ya. Jadi sama di sini pun juga di sini yang posisi long pun juga sama. Ini juga pakai FPG, fair value gap, untuk bisa mengkonfirmasi oke, saatnya untuk buy. Nah, untuk di saat ini price yang saat ini tidak ada FPG yang di M1 M15 ini belum ada. Ini FPG-nya malah
EPG ini apa selling, masih EPG selling kan, walaupun sudah dimitigasi atau dimatikan oleh price seperti ini ya. Ini makanya nanti kalau seandainya ini keluar sinyal buy ya, kita tinggal tunggu untuk analisa selanjutnya ya. Ini menunggu apa? Yang jelas kita menunggu ini fair value gap-nya. Karena fair value gap ini kuat, artinya dia bisa di break ya, bisa di break otomatis kayak gini. Ini siapa buy ini? Bentar, ini buy ya kan. Jadi kalau dia bisa di break berarti masih ada strong ini kan di break kan, di sini ada EPG kan, di break oleh price. Ya, lah sementara yang di harga ini dia enggak nge-break, artinya price tidak pernah enggak, setelah dia muncul di harga ini kan EPG-nya, price tidak kembali lagi ke sini baru turun, enggak, tapi malah selanjutnya malah sebaliknya price langsung bablas gitu loh. Nah, ini memang ini fungsinya EPG ini sebagai pemantik. Ya, pemantiknya yaitu cukup kuat, posisinya sangat saya melihat sangat kuat sekali untuk EPG. Sebentar, kok enggak ada COC-nya ya? Oh, memang indikatornya beda. Ini khusus untuk EPG. Saya pakai indikator yang memang khusus untuk EPG saja. Jadi tidak ada COC-nya di sini. Oh, ada sih, ada pos ini. Kecil banget ya. Ini ada 2 bos. Nah, terus COC-nya mana ini? Waduh, indikatornya ngawur. Enggak usah, terserah lah. Oke. Jadi kita melihatnya di situ nanti. Belum ada FVPG di M15 ya, berarti memang belum ada view untuk bisa buy. Mungkin akan ada spike up, spike down, kita enggak tahu. Yang jelas, nah ini baru kelihatan COC-nya di M5. Di M15 enggak kelihatan COC-nya. Itu. Apa kurang tebal ya? Penulisannya kurang tebal, mungkin bisa jadi. Oke, atau hanya mungkin sampai di depan saja. Nah, di sini tidak ada, ini sudah historinya sudah mati, ya, tidak tahu lagi. Oke, ini masih COC-nya masih COC sell. Kalau mau ambil aja COC buy nanti di M1 ya. Itu nanti bisa untuk confirm kita bisa buy, ya kan. Nah, ini sementara masih COC sell juga di M1. Ini ada COC sell di bawah, kelihatan kan. Itu kalau mau nanti harus ada EPG, ini sudah ada EPG ini. Tapi sudah dimitigasi. Artinya walaupun dimitigasi dia ini EPG-nya EPG buy loh ya. Nah, ini EPG buy. Kita tinggal tunggu sinyal keluar aja lah untuk buy confirm buy-nya, nanti baru kita mungkin cari M1, M3, M5 untuk bisa opsi buy-nya. Halo. Oke. Ya. Itu enak kok pakai gini. Kalau enggak mau pusing pakai EA itu aja. Nanti tinggal close mana yang profit, di close itu. Oke, ini EPG seperti yang kelihatan di sini. EPG kayaknya tipis ya, tapi strong gitu loh. Tampaknya kayaknya tipis itu memang, tapi strong dia punya EPG strong. Ternyata price juga selling gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang EPG ya, fair value gap. Bisa tidak kita buy sell di tiap EPG? Saya katakan itu bisa ya. Bisa, kita bisa buy sell di tiap EPG dengan cut loss di higher atau di lowernya ya. Contoh seperti ini ada EPG buy kan di sini. Kita buy di sini, ini cut lossnya di sini. Sudah. Ini M3 ya. Nah, ini bisa, seperti itu bisa. Ya, terus kemudian ada buy lagi ya, ini keluar lagi buy, mungkin buy di sini, nanti cut loss di sini. Cut lossnya berapa poin ini? Cuma 7 poin ya. Nah, sama untuk sell juga sama gitu. Ini jadi harus benar-benar clear ya. Nah, ini jadi harus benar-benar clear antara EPG-nya ini harus benar-benar clear. Clear itu artinya ya sudah muncul gitu loh, muncul baru kemudian kita bisa buy atau sell berdasarkan hanya EPG aja yang kita pakai.
Itu bisa. Apalagi kita kalau pakai M5 ini lebih, saya melihat di M5 ini lebih apa ya, lebih steady ya, kalau bisa dibilang lebih steady ya lebih steady lah ya gitu ya kan, jadi gitu. Nah, sehingga kita nanti akan berasumsi atau berekspektasi setiap ada EPG buy kita buy, cut loss-nya kan di bawah ya, bahwa price tidak akan lagi kembali ke harga harga bawah. Artinya di sini kan cut loss ini 70. Artinya ekspektasi kita adalah bahwa price nantinya tidak akan lagi kembali ke bawah untuk kembali melanjutkan selling, sehingga buy kita itu kita punya EPG yang benar-benar EPG solid. Itu EPG solid ya otomatis EPG yang kuat, tapi nyatanya ya kadang ada beberapa EPG yang dimatikan atau dimitigasi oleh price kayak gitu. Oke. Nah, ini EPG buy. Ini EPG buy. EPG buy ini. Ada EPG buy, buy-nya di sini. Cut loss-nya di sini. Jadi akan cukup banyak sekali cut loss posisi kalau kita gitu. Oke, kita dengarkan adzan dulu ya. Oke, jadi ya kan price terus turun kan karena memang tadi di sini memang masih selling gitu loh di M1-nya dan di M5 terutama kita pakai tadi kan masih selling dia lah kan. Nah, ini masih selling dia. Itu. Ya kan masih selling dia. Kalau kita buy sell di tiap EPG saya kira sangat mungkin bisa sekali, artinya dengan buy sell di tiap EPG itu lebih enak nanti kita ngaturnya. Saran saya gunakan M5 dan M15 itu kalau, tapi steady-nya memang paling steady di M1. M1 itu sangat steady sekali untuk EPG-nya. Itu kalau EPG-nya ini M15 ya. M15 kita lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ada EPG tebal kan, ini di sini ada EPG fair value gap tebal di sini. Nah, ini kan. Nah, buy setelahnya dengan stop loss di harga bawah ini ya, stop loss di sini panjang nih 170 170. Tapi ya dapatnya kita lumayan juga, bisa dapat sekitar 260-an itu. Ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa open tiap di EPG fair value gap, di sini juga ada EPG kan di sini. Nah, ini EPG tebal ini. Ya kan? Ini EPG juga, ini ada Ini ada EPG ya kan? Tebal juga lumayan, belum dimitigasi. Sudah dimitigasi tapi belum dimitigasi, belum benar-benar di break, jadi price masih bisa untuk nutup gap atau gimana lah, enggak tahu. Itu ini ada banyak sekali M15-nya, EPG-nya cukup banyak. Ini yang menyebabkan ya itu penguatan di sellingnya cukup strong gitu. Ya. Ini cut loss ya kan 75 karena emang price ada EPG emang, tapi price dimitigasi oleh price. Itu. Ya. Oke. Itu. So mungkin hanya buy saja bisa, ini ambil sini nanti kita tunggu buy lagi, kalau keluar ya enggak apa-apa gitu. Atau ini ada EPG kan, kita selling lagi di sini. Ya, di sini selling. Ya, sini kan clearnya. Ini 50 poin cuman. Ini dapat juga lumayan, dapat 80, hampir 100 lah. Ya, hampir 100. Itu sedikit mungkin analisa lah ya, analisa yang ini targetnya lagi di bawah ini 3261 sebagai target, mungkin kalau dia tambah dalam, enggak tahu lagi mau tambah semakin low atau saatnya untuk naik, saya juga enggak tahu lagi. Yang jelas buy sell-nya nanti kita akan ikut aja di
fair value gap-nya, terutama kalau nanti sudah ada COC-nya, COC cukup ciamik ya, kita nanti akan ikut. Itu naik sekarang, tapi belum ada sinyal untuk buy, ya sudah. Nah ini minor inducement, apa itu? Nggak tahu. Oke, kenapa sinyalnya jelek? M3 ada sinyal long. Saya kira M1 harusnya ada sih. Cuman ya tahu. Kan ada sinyal long. M3 M1 long. Kita tunggu di M5. Kalau emang ada mungkin ikutlah. Ini nanti akan ini bisa jadi nanti akan bentuk satu EPG juga di sini. Kalau nanti kurang berapa menit? Kurang 2 menit ya. Anggap aja misalnya di sinilah ya. Nah, di sini nanti mungkin bisa jadi dia akan bentuk satu area EPG. Oke, itu yang bisa saya share. Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.